Halo para penikmat film, dan selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama saya di sini yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dengan judul The Villagers. Film ini berasal dari Korea Selatan yang bergenre action thriller dan dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Im Jin Sun. Aktor pemeran film ini diantaranya adalah Mo Dong Suk sebagai Gi Chul, Kim Seo-ron sebagai Kang Yo Jin, Lee Sang-yeop sebagai Kim Jin Sung, Shin Sae-wi sebagai Soo-yeon, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum kita membahas filmnya, seperti biasa, siapkan terlebih dahulu kopi dan cemilannya, serta cari posisi yang paling nyaman untuk menonton. Tanpa lama-lama, kita langsung aja bahas ke alur filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang gadis yang sedang berjalan di sebuah jembatan sambil nyeker. Gadis tersebut bernama Soo-yeon. Namun, tak lama kemudian datang sebuah mobil yang menghampirinya dan membawanya pergi. Dan di sini kita tidak diperlihatkan siapa yang membawanya pergi. Setelah itu, kita kemudian diperlihatkan ke scene seorang pria yang sedang membawa piala bernama Yoo Gi Chul. Si Yoo Gi Chul ini ternyata pergi ke sebuah restoran, di mana restoran tersebut sedang ada perkumpulan petinju amatir. Dia mendatangi restoran tersebut untuk menemui seorang panitia penyelenggara atau promotor dalam sebuah pertandingan tinju. Yoo Gi Chul merupakan pelatih tinju amatir. Murid yang dia latih baru saja mengikuti pertandingan dan hanya berhasil mendapatkan juara kedua. Mereka yang sedang berkumpul di sana bersama dengan pelatih tinju dari lawan murid Gi Chul didapati telah mencurangi hasil pertandingannya, yang membuat Gi Chul sangat marah. Namun, satu pukulan dari Gi Chul langsung membuat pria tersebut terkapar. Ternyata orang yang Gi Chul pukul merupakan wakil ketua asosiasi, yang akhirnya membuat Gi Chul harus dipecat serta mendapatkan sanksi larangan agar tidak terlibat dalam kegiatan tinju seumur hidupnya. Berkat bantuan dari adiknya, dirinya kemudian mendapatkan pekerjaan untuk menjadi seorang guru di sebuah SMA khusus wanita yang berada di provinsi Kochun. Saat ia sedang menunggu mobil derek untuk datang, dirinya melihat info orang hilang di papan informasi yang berada di pinggir jalan. Orang tersebut adalah Han So-yeon, yang dimana pada adegan awal film ini diperlihatkan seorang gadis, dan gadis tersebut adalah dirinya. Setelah mobilnya dikerek ke bengkel dan menunggu sedikit lama, ia nampak melihat ada sekumpulan gadis dan Gi Chul ini mengira bahwa mereka sedang bertengkar. Kemudian Gi Chul mendatangi mereka dan menyuruh mereka untuk pulang. Tetapi malahan dirinya yang dimarahi karena sikapnya yang ikut campur dalam permasalahan mereka. Salah satu dari gadis tersebut adalah Kang Yo Jin. Ia merupakan teman Soo-yeon yang berusaha untuk menemukan sahabatnya yang hilang itu. Setelah menegur mereka, kemudian Gi Chul dihampiri oleh seorang polisi yang dulunya merupakan murid dari Gi Chul. Di malam harinya, saat pertama kali Gi Chul di kota tersebut, ia melihat ada seorang gadis yang dibawa masuk ke dalam mobil, dan kemudian mobilnya pergi. Dirinya mengira itu merupakan kebiasaan aneh masyarakat kota itu. Setelahnya, nampak seorang pria yang berpenampilan rapih dan dikawal oleh beberapa bodyguard yang sedang melepon anak buahnya. Dan seperti inilah gambaran seorang gangster di dalam film ini. Mereka merupakan penjahat di wilayah kota yang Chul tinggali sekarang. Sementara itu, kita beralih ke scene di mana di sini Kang Yo Jin sedang dalam perjalanan pulang, yang kemudian dirinya dibuntuti seseorang yang misterius. Yang orang tersebut mengenakan pakaian serba hitam dan menggunakan topi juga masker. Kemudian Kang Yo Jin berhasil naik ke bus dan baru menyadari bahwa ada seorang yang sedang mengikutinya. Keesokan harinya, Gi Chul mulai berangkat ke sekolahan. Di sekolahan tersebut, dirinya diberikan tugas menjadi seorang guru olahraga serta guru PP. Di sini, Gi Chul mendapatkan tugas yang berbeda, yaitu menjadi penagih uang kepada siswa yang terlambat membayar SPP.
Di hari pertamanya di sekolah, Gichul melihat banyak tingkah nakal yang dilakukan anak-anak SMA khusus wanita tersebut. Siswa di sana tidak memiliki sopan santun sama sekali. Dirinya yang tanpa sengaja kemudian bertemu dengan Yojin dan menanyakan mengenai uang sekolah yang sudah menunggak. Kemudian ia bertanya mengenai sahabatnya yang bernama Han Sohyun dan mengatakan kebenaran mengenai temannya yang kabur dari rumah. Si Yojin ini mengatakan jika temannya itu tidaklah kabur, melainkan hilang. Poster yang berada di papan informasi di pinggir jalan ternyata ditempel oleh si Yojin. Dirinya juga menempelkan poster tersebut di mading sekolah, yang membuat wali kelasnya sering menegurnya. Wali kelas tersebut mengatakan kepada Yojin untuk tidak usah mengurusi sahabatnya yang hilang. Dari kejadian ini, kita bisa melihat bahwa guru-guru yang ada di sekolah tersebut bersikap acuh dengan segala permasalahan yang dialami para siswanya. Suatu hari, Yojin mendapatkan petunjuk tentang Sohyun soal pekerjaannya. Kemudian, ia mendatangi sebuah tempat yang dimana tempat tersebut dulunya merupakan tempat kerja Sohyun. Tempat itu merupakan sebuah bar. Yojin kemudian menyelinap dan masuk ke tempat tersebut. Dan dari kejauhan, Gichol melihatnya yang dimana dirinya sudah mengikuti Yojin saat di sekolah. Karena Gichol merasa ada yang tidak beres dengan tingkahnya. Di dalam bar tersebut, dia menanyakan mengenai Sohyun. Dan dari pengawal di sana, dia mendapatkan informasi jika Sohyun mengganti namanya menjadi Galen. Namun saat itu, terjadi keributan saat Gichol menjemput Yojin dan mengajaknya untuk pulang. Beruntung, Gichol bisa dengan mudah menyelesaikan masalahnya tanpa harus menggunakan tinjunya. Saat mereka akan meninggalkan bar tersebut, mereka bertemu dengan wanita yang bekerja di sana. Kemudian, Yojin menanyakan kepada wanita itu dan mendapatkan informasi jika Sohyun memang bekerja di sana. Dia mengatakan jika Madam Ishul harusnya mengetahui akan informasi tersebut. Dalam perjalanan pulangnya, Gichol kemudian meminta Yojin untuk tidak terlalu mencemaskan Sohyun. Gichol mengatakan bahwa dia akan mengusahakan untuk mencari Sohyun dengan bantuan polisi yang ia kenal. Tetapi di sini Sohyun tidak senang dengan bantuan yang diberikan oleh Gichol. Dan kemudian memintanya untuk turun dari mobil. Saat Yojin berjalan seorang diri, ada sebuah mobil yang serba hitam dan sepertinya mengikutinya. Tapi dia lega karena mobil tersebut melewatinya. Namun, saat rasa khawatirnya sudah mulai mereda, mobil tersebut tiba-tiba berhenti. Yojin merasa ada yang aneh dan kemudian berbalik dan lari. Seseorang yang mengejarnya berhasil menangkap Yojin dan membiusnya dan menyebabkan si Yojin tersebut pingsan. Sementara itu di dalam mobil Gichol, dirinya melihat HP yang ternyata HP tersebut merupakan milik Yojin yang tertinggal di mobilnya. Gichol yang tahu akan hal itu langsung berputar arah untuk mengembalikan HP milik Yojin. Saat itulah ia melihat Yojin yang pingsan di dekat seorang yang mencurigakan. Segeralah ia mendekati Yojin dan kemudian seorang tersebut pergi. Gichol membawa Yojin ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, polisi mengatakan bahwa akan melakukan penyelidikan dan juga akan menyelidiki soal kasus temannya yang hilang. Namun, saat Yojin mengatakan untuk segera memprosesnya karena dia sudah membuat laporan kepada polisi tetapi tidak ada tindakan, lalu polisi tersebut beralasan bahwa ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu dan meminta mereka untuk menunggu saja perkembangan dari penyelidikan kepolisian. Gichol kemudian berbicara dengan mantan muridnya yang sekarang menjadi polisi. Polisi tersebut mengatakan kalau polisi di sana tidak bisa melakukan banyak hal jika dalam masa pemilu. Gichol mendesak kepada mantan muridnya itu dan memintanya untuk segera menyelidiki kasus tersebut. Tapi dia berkata bahwa itu tidak bisa dilakukan karena harus ada persetujuan dari pihak keluarga.
Mendengar hal tersebut, Gichul kemudian menemui nenek Soyeon dan meminta persetujuannya. Setelah itu, dia menemui mantan muridnya kembali dan memberikan laporan terkait kasus Soyeon yang hilang. Namun, mantan muridnya itu terlihat tidak begitu serius terhadap dirinya, yang membuat Gichul sedikit emosi dan berkata, apa memang seperti ini kinerja kepolisian di kota itu? Karena menerima permintaan dari gurunya itu, polisi ini dimarahi oleh atasannya dan meminta untuk tidak membuat laporan tersebut. Scene berganti ke sekolah. Di sekolah, ia melihat asap rokok yang keluar dari toilet wanita. Kemudian, ia bergegas menuju ke sana dan meminta mereka untuk menyerahkan rokoknya. Namun, mereka mengatakan jika mereka tidak merokok dan hanya mengganti sesuatu di toilet. Padahal, toilet tersebut jelas-jelas dipenuhi oleh asap rokok. Karena mereka tidak mau menyerahkannya, Gichul langsung memeriksa seluruh toilet tersebut. Namun, bukannya menemukan sebatang rokok, tetapi dia justru menemukan sebuah kamera tersembunyi di toilet wanita. Gichul kemudian memeriksa isi rekaman tersebut. Ia menemukan seseorang yang tidak asing dalam rekaman. Orang tersebut adalah guru idola para siswi yaitu Kim Jin-sun. Gichul memutuskan untuk memeriksa meja kerja milik Kim. Dan benar saja, ia mendapati sweater yang sama yang dipakai orang dalam rekaman video tadi. Gichul kemudian memeriksa laptop yang ada di mejanya. Saat itu, ada sebuah pesan singkat yang masuk. Dan Gichul membacanya. Pesan tersebut bertuliskan bahwa Kim dan Yojin sudah berjanjian sepulang sekolah. Tidak hanya dari Yojin saja, ternyata Kim juga mengirimi pesan ke yang lainnya. Dan Gichul menemukan bahwa pada malam hilangnya Soyeon, Kim Jin-sun juga mengajaknya untuk bertemu.